With you as well here. Pada sore hari ini saya mau bagikan firman Tuhan, saudaraku. Saudara tahu bahwa gereja Eklesia mencanangkan bahwa setiap awal kita berpuasa. Sudah lebih dari berapa tahun ya, Pastor Nicholas? Maybe 10 years ya. Ada banyak dari tempat ini yang pernah berpuasa pada waktu kita mencanangkan puasa pertama kali. Saudara masih ingat siapa yang berpuasa pada waktu pertama kali berpuasa di gereja ini? Ada beberapa, saudaraku ya. Nah, pada sore hari ini, tahun ini kita akan berpuasa lagi selama 21 hari. Saya akan bagikan firman Tuhan, the power of fasting and prayer. The power of fasting and prayer. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Apa ada yang nyesel datang pada hari ini? Aduh, khotbahnya tentang puasa lagi. Saudaraku terkasih, ada 3 tipe puasa, saudaraku. Yang pertama adalah puasa full, yaitu tidak makan, tidak minum, saudaraku. Benar-benar tidak makan dan tidak minum. Biasanya ini dilakukan hanya maksimum di dalam Alkitab itu 3 hari, saudaraku. Secara kedokteran juga dianjurkan bahwa tidak lebih dari 3 hari karena tubuh kita mulai bereaksi dan bisa menjadi sakit, saudaraku. Yang kedua adalah puasa normal, yaitu puasa dengan tidak makan tetapi tetap minum, saudaraku ya, minum air, saudaraku. Yang ketiga puasa half day yang kebanyakan dari kita lakukan di sini. Puasa half day bisa dari pagi sampai sore, saudara. Jamnya terserah, tergantung kekuatan masing-masing. Tapi jangan puasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, saudaraku. Wah, itu bukan puasa namanya, saudaraku, ya ketiduran, saudaraku. Amin. Puasalah, ambil waktu puasa. Kalau saudara ada medical condition, saudaraku, saudara perlu konsul dengan dokter saudara, dan saudara bisa berpuasa tanpa tidak harus puasa makan, tapi bisa berpuasa dengan hal-hal yang disukai. Karena inti puasa itu kita menjauhkan dari our personal pleasure for spiritual purposes. Tujuan puasa adalah menjauhkan diri dari makanan untuk tujuan rohani. Puasa bukannya diet, bukannya kelaparan karena kehabisan makanan di fridge, saudaraku. Bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tapi puasa itu adalah mencari kehendak Tuhan untuk engkau melakukan kehendaknya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, 7 cara berpuasa. Saya akan cepat aja karena waktunya. Saya berharap saudara bisa menangkap ini, saudaraku. Saya percaya ini adalah puasa itu adalah kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akan jelaskan bahwa puasa itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Yang pertama, saudaraku, cara kita berpuasa itu penting. Karena kalau caranya salah, maka puasanya tidak efektif. Amin. Yang pertama, saudara harus memiliki tujuan yang jelas. Kenapa engkau berpuasa? Bukan karena disuruh Pastor Nicholas, saudaraku. Bukan karena program gereja. Harus punya tujuan jelas. Tujuan puasa adalah mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Mungkin untuk kebutuhan, mungkin untuk breakthrough dalam situasi saudara masing-masing, mungkin untuk bertobat, mencari tuntunan Tuhan, mungkin juga untuk keluarga, anak-anak, atau juga mungkin secara finance. Saudara perlu memerlukan breakthrough dalam kehidupan saudara. Saudara perlu puasa. Tujuan yang jelas, tulis dalam kertas saudara tujuannya apa, sehingga saudara tidak kehilangan fokus. Yang kedua adalah persiapan rohani. Persiapan rohani itu sangat penting. Misalnya kita harus merendahkan diri, mengaku dosa kita, minta Tuhan tuntun. Amin. Karena puasa itu tidak mudah untuk daging kita. Ampuni orang yang lain yang menyakiti kita. Karena Tuhan katakan kalau kita tidak mengampuni, saudaraku, maka Tuhan tidak mengampuni kita. Maka puasa kita akan sia-sia. Serahkan tubuhmu kepada Roh Kudus sebagai persembahan yang kudus dan hidup kepada Tuhan. Yang ketiga, putuskan jenis apa puasanya. Mau puasa normal atau puasa half day, saudaraku. Kalau saudara bekerja malam, saudaraku, saudara bisa puasa waktu baru malam, siang boleh buka, terserah jamnya. Pas saya percaya Pastor Nicholas memberikan kebebasan, jamnya mau jam berapa aja, saudaraku, saudara bisa memilih. Tapi saudara perlu putuskan, jangan ngeflow. Oh, hari ini saya kuat nih, saya mau puasa sampai sore besok kok jam 12 udah keruyukan ya, saya buka puasa dulu ada, saudaraku. Kalau kita tidak putuskan, maka kita akan berkompromi. Amin, saudaraku. Darinya 21 hari menjadi 7 hari. Hari ke-8 udah yamca, saudaraku. Yang kelima, apa yang diharapkan dari berpuasa? Kalau ketika berpuasa itu, saudara pasti lapar. Amin, saya gak perlu buatkan, saudara. Saudara pasti lapar kalau berpuasa. Saudara pasti merasa letih, merasa capek badannya, saudaraku. Mungkin ada sedikit-sedikit pusing, light-headed, mungkin juga sedikit moody, saudaraku, kurang sabar. Kita suka seringkali ketika kita bad mood atau kita lagi have bad day, banyak orang seringkali melakukannya dengan makan. Aduh, saya lagi bete nih, saya mau makan
Betul saudaraku? Ketika kita berpuasa, kita mengambil diri kita, ketika daging kita bilang, saya lapar. Tidak, kamu tidak lapar. Saya mencari kehendak Tuhan. Amin. Itu puasa yang baik. Yang keenam, ganti makanan dengan baca firman Tuhan dan berdoa. Bukannya tidur. Waduh, masih 5 jam lagi ya, saya tidur aja deh. Waduh saudaraku. Jadi tidurnya biasanya 8 jam, jadi tidur 16 jam saudaraku. Kenapa? Karena puasa, biar cepat buka. Bukan begitu saudaraku. Ketika saudara waktu memakan, ambil waktu untuk berdoa dan baca firman. Amin. Yang ketujuh, saudaraku, selesaikan puasa dengan cara yang benar. Jangan habis sudah terakhir, hari puasa terakhir, ayo kita barbekyuan, makan all you can eat saudaraku. Pingsan saudaraku. Amin. Makan pelan-pelan. Amin. Bikin sup yang hangat, jangan langsung makan daging, jangan langsung makan ayam, saudaraku, makan yang lembut-lembut. Oke? Cara berpuasa, siapa yang mengerti cara berpuasa yang baik? Angkat tangan. Amin. Saya akan masuk apakah setiap orang percaya perlu berpuasa? Mungkin saudara berpikir, apakah setiap orang percaya perlu berpuasa, saudaraku? Saya akan jelaskan mengapa setiap orang percaya perlu berpuasa. Yang pertama adalah Yesus mengharapkan kita berpuasa. Katakan sama-sama saya, Yesus mengharapkan kita berpuasa. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus sedang mengajarkan tentang cara melakukan kewajiban agama kepada orang-orang. Yaitu bukan untuk dilihat orang. Dalam perikop itu saudaraku, Yesus menyampaikan bagaimana apabila engkau memberi, janganlah memberi untuk dilihat orang. Lalu bicara dalam berdoa, apabila engkau berdoa, janganlah engkau berdoa di sudut-sudut jalan supaya engkau dilihat orang. Lalu dia juga berbicara mengenai apabila engkau berpuasa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, when you are fast, not if you are fast. Artinya ketika kita berpuasa. Jadi Tuhan Yesus menganggap bahwa setiap orang percaya itu adalah bagian dari kewajiban orang percaya. Kehidupan normal orang percaya adalah memberi, berdoa dan aduh seret ya. Kejebak nih gua datang ke sini hari ini. Berpuasa saudaraku. Jadi puasa itu adalah suatu bagian kehidupan orang yang percaya. Amin. Orang yang berpuasa itu di Alkitab sudah terlalu banyak. Yesus berpuasa 40 hari. Amin. Elia berpuasa, Musa berpuasa 40 hari, Esra berpuasa, Raja Daud berpuasa, Nehemia berpuasa, Esther berpuasa, Daniel berpuasa. Siapa lagi? Nehemia berpuasa, Yosafat berpuasa. Dalam New Testament, saudaraku, Rasul Paulus berpuasa, Petrus berpuasa, Cornelius berpuasa. Puasa itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puasa itu merubah keadaan, sanggup berubah keadaan, dan bahkan sanggup merubah sejarah suatu bangsa. Puasa adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Sama halnya dengan berdoa dan memberi. Saudara terkasih, iblis itu mencoba menipu kita bahwa berkata bahwa puasa itu tidak harus, tidak perlu, hanya untuk pendeta-pendeta, hanya untuk orang-orang pengerja-pengerja saja. Bukan saudaraku. Puasa itu adalah kunci kuasa Allah dilepas dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Puasa adalah sesuatu hal yang normal. Katakan sama saya, puasa itu normal, bro. Amin. Puasa itu normal. Dia bukannya super, wah lu puasa ya. Kagak, normal-normal aja puasa. Di zaman dulu di gereja mula-mula, di early church, they are fasted twice every week. Every Wednesday and every Friday they are fast. Every single week, every believers they are fasted twice a week. Wednesday sama Friday, saudaraku. Mungkin bisa diterapkan di Eklesia ya. Tolak dalam nama Yesus. Gereja mula-mula berpuasa, saudaraku. Tidak heran kenapa Tuhan bergerak luar biasa. Tidak heran kenapa ada eksplosif rohani, ada revival rohani, ada mujizat-mujizat Allah. Tidak heran karena jemaat Tuhan terbiasa berpuasa dan berdoa. Amin. Yang kedua, puasa itu mengembalikan rasa lapar kepada Tuhan. Puasa itu mengembalikan rasa lapar kita kepada Tuhan. Kenapa kita tidak lapar kepada Allah? Kenapa kita bisa merasakan aku sudah gak lapar lagi sama Tuhan? Ke gereja gak gereja sama aja, gak ada efeknya. Saudaraku, berdoa gak berdoa, I feel alright. Puasa tidak puasa, I don't feel anything missing. Saudaraku, kenapa kita tidak lapar kepada Allah? Saya beritahukan,
kelaparan rohani itu hilang ketika kita begitu kenyang dengan hal-hal yang jasmani. I repeat again, saudaraku. The hunger, spiritual hunger will be lost when we are so full with the natural and the physical things in our life. Passion kepada Tuhan berkurang, tetapi passion kepada Netflix bertambah-tambah. Passion kepada membaca firman Tuhan berkurang, tapi passion makan di luar kuliner bertambah-tambah, saudaraku. Kita akan lapar kepada apa yang kita sering makan. Amin, saudaraku. Ketika daging kita kuat, roh kita lemah. Itu sangat alkitabiah, karena Galatia 5 ayat 17 dikatakan pada Rasul Paulus berkata, sebab keinginan daging, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, saudaraku. Karena berlawanan, maka setiap kali kita melakukan kedagingan, maka keinginan roh itu akan mundur. Ketika melakukan keinginan roh, maka keinginan daging itu akan mundur, saudaraku. Apa itu keinginan daging, saudaraku? Ayat 16 dikata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, saudaraku. Ketika kita berpikiran yang kotor, yang najis, yang cabul, saudaraku, maka keinginan rohani itu tidak ada dalam pikiran kita. Ketika kita melihat kecemaran dan hawa nafsu menguasai kita, maka keinginan mencari Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ketika kita penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ketika kita memberikan diri kita untuk bertengkar dengan saudara kita, ketika kita sedang mulai iri hati kepada teman kita, maka hadirat Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan hilang. Tidak mungkin ada dalam bersamaan. Ketika kita sedang marah, kepentingan diri sendiri, saudaraku, ketika kita selfish, egois, memikirkan diri sendiri dan tidak mulai memikirkan teman-teman kita, maka kita jauh dari kehendak Tuhan. Maka kita kehilangan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara bisa menangkap ini? Ketika ada percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, saudaraku, itulah perbuatan daging. Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Maksudnya Paulus adalah kamu perlu hidup menurut keinginan roh. Bagaimana kita menuruti keinginan roh? Alkitab katakan bahwa roh itu lemah, daging itu kuat, saudaraku. Amin. Bagaimana kita mengikutinya? Puasa akan menolong saudara untuk menekan kedaginganmu sehingga rohmu bisa semakin kuat. Amin. Puasa adalah cara yang paling efektif menurunkan dagingmu dari tahta kehidupanmu. Orang bisa marah dan bisa berantem gara-gara makanan. Amin, saudaraku. All the riots, demonstrations, saudaraku, all the violence can happen because of the food, because they are starving. Ketika kita berpuasa, kita menekan keinginan daging kita. Ketika daging kita lapar, kita tekan dia. No, tidak makan. Saya mau mencari Tuhan. Kita belajar menyangkal diri. Kita belajar self control, saudaraku. Menguasai diri kita, saudaraku. Kita katakan orang yang kuat bukan orang yang mengalahkan kota, tapi orang yang sudah sanggup menguasai dirinya. Self control, tahukah saudara, self control itu adalah buah Roh Kudus. We cannot control ourselves. The Holy Spirit will enable us to control ourselves. Saya repeat again. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita mengontrol diri kita sendiri. Because that's the fruit of the Spirit. When the Spirit lives in us, there is the fruit coming from our life. Ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh, saudara perhatikan, buah roh, kita baca sama-sama ya, karena ini baik. Tetapi buah roh ialah dari buah roh ini, saudaraku, di bagian mana saudara yang paling lemah? Amin. Di mana saudara paling lemah? Pasti macam-macam ya. Banyak, mungkin lebih dari satu, saudaraku. Bahkan mungkin, kok saya ada semua ya. Saudara diberkati sekali, saudaraku. Makanya itu kita perlu berpuasa. Amin. Supaya buah roh itu semakin kuat. Dan buah daging itu keinginan daging semakin lemah. Puasa melemahkan daging dan menguatkan roh. Saya ulangi, puasa akan melemahkan dagingmu
dan menguatkan rohmu, sehingga Roh Kudus bisa mulai duduk di belakang setir kembali. Selama ini selalu dagingmu di belakang setir, saudaraku. Perasaanmu, jiwamu, emosimu mengikuti kedaginganmu. Kalau engkau lagi marah, maka emosimu akan menderita. Ketika kita rasa lapar jasmani itu akan memulihkan dan mereset rasa lapar rohani kita. Saudara tahu, saudaraku, handphone kita ini sering kali hang, apalagi kalau sudah 2 tahun, saudaraku. Kalau sudah 2 tahun, handphone sering hang, saudaraku. Handphone saya udah mulai hang gitu ya. Kalau dia hang gitu, apa kita lakukan? Kita press the reset button to reset so you can have a fresh. The memory is clean, saudaraku, the storage is clean, the system is clean, so we can have start refresh again, so it can work again. Berapa banyak dari kita tidak pernah reset kerohanian kita, hati kita tidak pernah kita reset. Kita keep going year after year, saudaraku, all the build up, all the gang, all the kotoran, saudaraku, all the baggage, all the burden that we carry all over. Kalau data roll over is good. Kalau burden roll over is not good, I'm telling you. When there's emotional burden rolling over from the previous year, it is not good. Amen? We need to have a reset in our life. We need to seek God in our life. We not only to seek our pleasure, but we need to seek God, to seek His kingdom, to seek His will for our life and our family. Haleluya. Kencengan ya saya khotbah. Belajar berpuasa bukan karena ada masalah. Kalau ada kanker baru saya puasa. Kalau anak saya lari dari rumah, saya berpuasa. Kalau suami saya lari dari rumah, saya berpuasa. Berpuasalah untuk tujuan mencari Tuhan, bukan karena ada masalah. Amin. Yang ketiga, puasa mempersiapkan engkau menghadapi tantangan dan cobaan. Puasa mempersiapkan saudara dan saya untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Cobaan pertama di muka bumi ini, di Alkitab ditulis, Adam dan Hawa adalah soal makanan. Cobaan pertama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, mereka ribut dan komplain mau kembali ke Mesir soal makanan. Cobaan pertama ketika Yesus sebelum melayani keluar habis setelah dibaptis di padang gurun soal makanan, saudaraku. Bukan soal harta, bukan soal jabatan, bukan soal power, bukan soal materialistik, bukan soal seks, but about food. Because of food, the man fall into sin. Can you imagine? And we love food so much these days. Kita tidak bisa hidup tanpa makan. We go further, jauh-jauh untuk makan. Kita bayar mahal-mahal untuk makan. Kita pergi sore-sore panas-panas ke gereja eklesia untuk cari firman Tuhan. Amin. Ada yang cari lemper loh. Ada yang cari bacang loh. Saudara kita kasih. Puasa, kenapa puasa sangat powerful? Saya beritahu kan. Karena puasa itu akan mentraining daging saudara. It will train your flesh, saudaraku. Sehingga engkau tidak memberikan apa yang dagingmu inginkan. Saudara pernah bayangkan nggak? Saya lapar, langsung pergi ke kulkas. Saya pengen makan, langsung pergi. Dokter bilang kamu kolesterolnya naik loh. Ya, berapa banyak dok? Cukup banyak loh. Hati-hati ya. Iya, saya makan babi sekali saja deh kalau gitu. Kita beli makan segala macam. Apa-apa yang kita mau makan. Bukan cuma soal makanan. Ketika kita tersinggung, kita marah. Amin. Ketika orang diberkati, kita iri. Ketika lihat postingan orang lain, dia holiday. Kok saya nggak pernah holiday ya? Kita iri, saudaraku. Itu semua adalah kedagingan kita. Ketika kita puasa, kita menekan, mengontrol dagingan kita. Amin. Puasa adalah melatih daging kita. Puasa itu seperti sparring partner. Saudara pernah seperti seorang petinju profesional. Hari-hari dia datang ke training place to train. Saudaraku, amin. With someone, maybe the coach, maybe his friend, saudaraku, to train, and he fights like the real fight. Sungguh-sungguh, when he punch, saudaraku. When he block, saudaraku. Every single day. Why, saudaraku? Because he's preparing for a tournament. He's preparing for the real battle. He's preparing, dia mempersiapkan untuk pertandingan yang sesungguhnya. Ketika pertandingan yang sesungguhnya datang, saudaraku,
maka lawannya itu dia akan bertanding sesuai dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya daya tahan, dia punya skill yang cukup untuk melawan bahkan menaklukkan lawannya, saudaraku. I got a good news that problem will come to us. Christianity not about avoiding problem. Kekristenan bukan cuma mengenal kita berdoa, Tuhan selamatkan saya dari masalah ini. No. Sometimes God will help you, but sometimes God want you to go through the storm. Sometimes kita saudara minta, Tuhan, tolong Tuhan, saya sakit, tolong angkat kesakitan ini. Sometimes God will lift them up, but sometimes God wants you to go through that pain so that you can find His love and His grace in your life. Haleluya. Makanan itu bukan dosa, saudaraku. Kalau kita makan, kita nggak dosa. Saudara berpuasa, lalu saudara break your puasa, saudara, oh saya udah lapar 12 nih. Lalu saudara buka puasa, walaupun belum waktunya, itu nggak dosa, saudaraku. Karena makanan bukan dosa, saudaraku. Tetapi dagingmu ketika puasa, dagingmu menjadi terbatas dan menjadi lemah ketika berpuasa. When you fast, your flesh become weak. When your flesh is weak, your spirit will grow. You have to understand that our life consists three parts. Physical body, soul, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan, dan spirit, roh kita, saudaraku. Kalau kita nggak sadar ini, maka kita akan hidup dengan daging setiap hari. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia apa? Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, saudaraku. Not a suggestion. It's not an advice. It's not a friendly advice. But it is a command. An absolute command that if you want to follow me, you have to deny yourself. Not to deny your friend. Not to unfriend your friend from Facebook. Not to unfollow your friend from Instagram. But to deny yourself. Ketika kita mau marah, are you able to deny yourself not to be angry? Ketika mau kita tersinggung, apakah saudara bisa menguasai dirimu untuk tidak tersinggung? Ketika engkau mau iri hati, bisakah engkau sanggup menjaga hatimu supaya engkau tidak iri hati? Ketika engkau mau temanmu menyakiti engkau, bisakah engkau tidak membunuh, membenci temanmu? That's why God say you gotta learn how to deny yourself. Deny yourself itu is a skill, kemampuan yang kita latih, saudaraku. It's not an anointing. Pastor, urapi aku untuk bangkit tangan supaya aku bisa deny yourself. No. Deny yourself itu when you hungry, you kneel down and pray to God. That is denying yourself. Amin, saudaraku. Berpuasa melatih diri kita untuk tidak menjadi Kristen yang kedagingan. Amin. Orang banyak kita di sini, saudaraku. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan menjadi Kristen yang daging, saudaraku. Amin. Kekristenan yang jasmani, kekristenan yang aktivitis, kekristenan yang rutinitas, saudaraku. Nothing else, just turning up to the church every Sunday, saudaraku. But our life never change, saudaraku. Karakter kita tidak berubah, saudaraku. Belas kasihan kita tidak bertambah-tambah, saudaraku. Kita tidak disukai semua orang, saudaraku. Kenapa, saudaraku? We need to change. Why? It's not your friends wrong. So you need to train yourself. Amin. Satu kali Esau pulang di Alkitab, saudaraku. Esau, dia pulang dari bekerja, saudara, pulang lapar, kelaparan, saudaraku. Seperti banyaknya kita pulang kerja lapar, saudaraku. Lalu dia pulang di rumah, dia tidak punya makanan, stok dia punya noodle habis, saudaraku. Stok dia punya burger habis, saudaraku. Lalu lihat adiknya si Esau, siapa? Yakub, saudaraku. Yakub lagi masak sup, saudaraku. Dia kelaparan, dia minta Yakub, aku minta sup. Nggak boleh, kata Yakub. Ini punya aku. Kalau kamu mau, kamu jual hak kesulunganmu kepadaku, saudaraku. Esau itu kelaparan, saudaraku. Yang lapar itu dagingnya, saudaraku. Karena kelaparan dagingnya, karena dia tidak sanggup menahan beberapa jam saja untuk mempersiapkan makan bagi dirinya sendiri, dia melepaskan hak kesulungannya kepada Yakub, saudaraku. Do you know the firstborn right in the Bible is very important. It's a spiritual heritage. Warisan rohani, berkat rohani is not just about warisan rumah, warisan tanah, warisan mobil,
It's more than that, saudara. It's very important in the Israelite people, saudaraku. The firstborn right, saudaraku. But he traded, dia menukar keinginan dagingnya dengan berkat rohani. Dia menukarkannya dengan mudah sekali. For a bowl of soup, saudaraku. Saya beritahukan saudara, kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, kita bisa menukarkan iman kita dan keintiman kita dengan Tuhan for a bowl of soup in our life. Something that is very simple, just a little pleasure for our flesh, and then we will trade it instead of God, saudaraku. Di Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin, ini tidak ada mungkin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika saya berdoa berapa hari ini, saudaraku, Tuhan nyatakan ini, saudaraku. These days, on the last days, the love of many will grow cold. In the last days, which is these days, the love of many will grow cold. What does that mean, saudaraku? Cold itu kita tidak menjadi cold suddenly, boom, tiba-tiba cold. It says it's grow cold. That means it's a process. It takes time. Slowly and developing and become cold. Hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, I give you a heads up. If you are not careful with your spiritual journey, life with God, your heart will grow cold. You don't have interest anymore to pray. You don't have any joy in reading the scripture. You don't have any patience to wait for God. You just want to rush and go. Do your own thing, saudaraku. Our love can grow cold if we're not careful. Haleluya. Di tahun 2025 akan banyak tantangan dan cobaan. Saudara perlu persiapkan dirimu. This is the first week of 2025. And I'm very grateful and joyful to see everyone here. Di minggu yang pertama, di tahun yang baru, datang mencari Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Haleluya. Sehingga ketika tantangan datang, saudaraku, cobaan datang, badai datang, saudaraku, saudara punya kekuatan untuk menghadapinya. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. We have to prepare ourselves. The storm may come to you. You got to prepare your ship not to be sink. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir adalah puasa adalah cara Alkitabiah untuk merendahkan diri. Puasa adalah cara Alkitabiah untuk merendahkan diri. Puasa itu adalah cara yang Tuhan tetapkan supaya kita belajar merendahkan diri. Bukan yang lain. It's not singing. It's not playing music. But fast. Kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali suatu bangsa, suatu negara menghadapi krisis atau seorang individu mengalami krisis, dikatakan ketika mereka merendahkan diri, itu artinya mereka berpuasa. Amin. When they humble themselves, that means they taking fasting, saudaraku, artinya. Tidak ada cara lain. Tidak ada berkumpul, saudaraku, berdoa, bernyanyi, nggak ada, saudaraku. Ketika kita berkata merendahkan diri, artinya itu berpuasa. Daud berpuasa di Mazmur 69 ayat 10 dikatakan, aku meremukan siapa? Diriku. Ketika saudara berpuasa, saudara sedang meremukan bukan temanmu, tapi dirimu sendiri, dagingmu sendiri yang kau remukan. Amin, saudaraku. Dengan berpuasa, ayat 35 pasal 35, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku apa? Menyiksa diriku dengan berpuasa dan berdoa. Amin. Siapa yang saudara sini looking forward to torture yourself? To train yourself. To strengthen yourself. Amin. Itu menguatkan your inner man, saudaraku. Your spirit, your heart, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau enggak kita akan jadi orang Kristen yang lemah. Cepat tersinggung, cepat iri, cepat marah, cepat give up, saudaraku. Cepat complain, cepat bereaksi, saudaraku. Why? Because your inner man is weak, saudaraku.
But when you fast, saudaraku, you train yourself, suppress, tekan keinginan dagingmu untuk mencari kehendak Tuhan. Amin. Ketika kita berpuasa, saudaraku, kita merendahkan di hadapan Tuhan. Saudara ingat, berpuasa itu bukan cuma abstaining from food, bukan menghindari makan, but you gotta pray and read the Bible. You gotta, saudara mesti berdoa dan baca firman, berdoa dan baca firman. Hindari semua kegiatan-kegiatan tidak perlu. Retreat, saudaraku, retreat. Kalau nggak perlu-perlu nggak usah ketemu. Kalau nggak perlu-perlu nggak usah kumpul-kumpul. Jangan makan-makan dulu, saudaraku. Amin, saudaraku. Retreat, seek God. Sehari-harian, semalam-malaman, baca firman, berdoa, baca firman, berdoa. Nggak mengerti nggak apa, baca terus, makan terus. One day you will realize, when the trouble come, when the storm come, you are not panic. Saudara tidak cepat takut dan panik. Biasanya langsung takut dan panik, tapi kok aku bisa tenang ya? Why? Because you have trained your inner muscle, the heart, the inner man. Amin, saudaraku. When we fast, God will release the grace for the humble. Ketika kita berpuasa, Tuhan akan melepaskan kasih karunia-Nya. Nanti saya sakit mah, Pak. Saya ini ada migrain. Saya beritahu pada waktu waktu kita pertama kali mencanangkan puasa, saudaraku, ada beberapa teman-teman ini saya ingat yang dulu sakit migrain. Banyak yang datang setelah saya khotbahkan itu, banyak yang datang, Fit, saya ada migrain gimana ya Fit? Saya ada sakit kepala gimana? Saya ada mah gimana? Saya bilang, kamu percaya mujizat Tuhan, kamu lakukan sesuai dengan imanmu. Setelah puasa 21 hari, banyak orang yang migrain sembuh, saudaraku. Amin, saudaraku. Banyak orang yang sakit mah, setelah dia padahal takut minggu pertama akan sakit mah, tidak sakit mah, saudaraku. Dan bisa menyelesaikan 21 hari. Why? Because God releasing His grace to the humble. When we humble ourselves in fast and prayer and seeking God, He releasing His grace. Grace apa itu? Kasih karunia, the ability, kemampuan daripada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa melakukan diri kita sendiri, but His grace, His presence will sustain you during fast. Amin. Hadirat Tuhan akan membungkus engkau sehingga engkau kuat. Saya tidak pernah dengar orang puasa lalu dia mati, saudara. Tidak pernah seumur hidup saya, saudaraku. Amin. Kalau saudara puasa lalu saudara mati, datang kepada saya. Saya akan lari. Saya akan lari. Tidak pernah, saudaraku. Ada orang puasa, dia mati. Sering saya dengar orang puasa, dia sembuh. Orang puasa, kankernya hilang. Orang puasa, tumornya hilang. Orang puasa, keluarganya dipulihkan. Orang puasa, saudaraku, anak-anaknya kembali kepada dia. Why? Apa hubungannya puasa sama anak-anak? Tidak ada. Yang ada adalah hubungan engkau dengan Allah. Ketika engkau berhubungan dengan Allah, pintu itu terbuka. The power of God will be released. Amen, saudaraku. Pada sore hari ini, saudaraku, saya mau tantang saudara. Ada beberapa sini saya tahu suka berpuasa. Ada beberapa tempat saudara mungkin yang belum pernah berpuasa seumur hidupnya. Pernah sih puasa waktu pandemi nggak ada makanan. Itu bukan puasa, kefefet, saudaraku. Amin. Kasihan deh lo. Tapi puasa itu ketika kulkas kita penuh, lemari kita penuh makanan, kita bilang tutup. Saya tidak mau makan, saya mau pergi ke kamar dan berdoa. Tuhan katakan ketika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintunya dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Karena Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan reward bagi orang-orang yang mencari dengan Dia. Saudaraku, tidak perlu teman-temanmu tahu when you fast, saudaraku. But you seek God. Pada sore hari ini I really believe this is the message for you. Mungkin saudara pikir, oh saya aman-aman aja, 2024 aman-aman aja. 2025 mudah-mudahan aman-aman aja. But we never know. Kita tidak pernah tahu, bahkan besok pun kita tahu. But God knows and He speak to each one of us. Prepare yourself. Embrace yourself. Because you might expect impact. Kalau saudara buah pesawat terbang sudah mau landing mendarat itu saudaraku, darurat, dikatakan embrace yourself with seat belt, prepare yourself. Amin. Oh saya aman-aman kok, kursi ini nggak copot kursi saya. Saya masih duduk di kursi.
lalu saudara sambil makan jus, mati saudara. But if you prepare yourself for the impact, saudaraku, you will survive. Amen. I got a message, good news for you. God is preparing each one of us that we may have not only surviving 2025, but we will have a flourishing 2025. Amen, saudaraku. God is preparing you and me supaya 2025 is not barely past, but it is going to be a victorious, powerful, miraculous miracle for each one of us. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya.